Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5601 dan bab 5602. Dongeng Donghua. Bab 5601. Semuanya sudah ditentukan. Tidak. Dia tidak boleh dibiarkan hidup kembali. Meskipun dia tidak tahu apa yang diketahui Po Meng, Kaisar Bayangan diliputi keterkejutan dan kemarahan. Karena dia tahu bahwa rahasia yang tersembunyi di Gunung Hun Yue tidak boleh diungkapkan kepada banyak kaisar besar di dunia bawah. Utusan Suci Uka, bantu aku. Dengan teriakan marah, Kaisar Bayangan bergoyang dan tiba-tiba berubah menjadi banyak bayangan dan bergegas keluar. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan dengan keras. Benang hitam pekat muncul di kehampaan. Benang-benang ini sangat fleksibel, seperti ular berbisa dari benang spiritual, tiba-tiba menukik ke dalam kehampaan di sekitar Po Meng. Dan aura jurang yang mengerikan tiba-tiba terpancar dari tubuh Kaisar Bayangan. Ledakan. Begitu nafas jurang muncul, ia sepenuhnya menyatu dengan benang gelap yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi, dan langsung melilit tubuh Po Meng. Kekuatan Abais sungguh keji. Kaisar Hades dari 5 gunung benar-benar berkolusi dengan Abais. Dia pantas mati. Memang Kaisar di bawah komando 5 gunung dan penduduk Abais yang membunuh Yama. Mata Po Meng tajam dan dia sangat yakin. Jika dia memiliki sedikit keraguan sebelumnya. Ketika dia merasakan aura jurang yang menakutkan, Meng Po benar-benar yakin di dalam hatinya bahwa Kaisar Bayangan dan anggota suku Abais di tubuhnya lah yang membunuh Kaisar Yama sebelumnya. Seorang anggota suku Abais di bawah komando Wu Yue. Pesan yang ditinggalkan Kaisar Yama sebelumnya semuanya benar saat ini, terutama karena Kaisar Bayangan tidak segan-segan membunuhnya setelah melihatnya. Apa yang akan dia lakukan? Bunuh para hantu dan diamkan mereka. Dia pantas mati, dia pantas mati. Po Meng meraung di dalam hatinya dan buru-buru ingin melarikan diri ke gerbang kehampaan, tetapi pada saat ini, dengan keras. Kekuatan jurang yang tak terhitung jumlahnya mengalir bersama dengan benang yang menakutkan, menutup kekosongan ke segala arah. Titik. Dan Po Meng, yang terletak di antara langit dan bumi, saat ini seperti serangga yang terperangkap dalam jaring laba-laba, sekeras apapun dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri. Dan tubuhnya terjerat semakin erat. Tidak, jika aku terjebak, aku pasti akan mati. Air yang melupakan jiwa, Sub Meng Po. Po Meng meraung, dan pada saat kritis, dia tiba-tiba mendorong mangkuk gelap di tangannya dan menuangkannya ke dunia. Ledakan. Sup hitam legam yang tak terhitung jumlahnya dibuang, membawa kekuatan mengerikan untuk menghancurkan langit dan bumi, dengan gila-gilaan merusak kekosongan di sekitarnya. Sup Meng Po. Ini adalah salah satu metode Meng Po yang paling ampuh. Ini dipadatkan dengan melebur 3 jiwa dan 6 jiwa dari para pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya. Begitu ada pembudidaya hantu yang mengambilnya, dia akan melupakan segala sesuatu di kehidupan masa lalu dan sekarang, serta 7 emosi dan 6 keinginan akan hilang. Ini sangat menakutkan. Hanya saja sangat sulit untuk mengolah Sup Meng Po ini. Bahan intinya terbuat dari air sungai Wangchuan yang melintasi kota Fengdu. Dengan kekuatan dan kesaktian Meng Po saat ini, dia hanya bisa memurnikan setetes sup Wangchuan dalam 1 kali. Tahun hanya air. Sekarang, sup Meng Po yang tersebar ke seluruh langit sekaligus adalah hasil dari Meng Po yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memadatkannya. Ledakan. Tetesan air hitam legam ini melayang di langit dan bumi.
Setiap tetesnya seperti bintang hitam legam, sangat tebal dan menakutkan, menghantam kehampaan dengan keras dan diwarnai dengan benang hitam yang dilepaskan oleh Kaisar Bayangan. Itu langsung mengeluarkan suara terbakar. Dengan suara keras asap hitam yang tak terhitung jumlahnya membubung, dan kekosongan itu terbakar menjadi retakan yang membuka dan menutup seperti mulut bayi. Di bawah konfrontasi Meng Po Tang, tekanan ruang pada Meng Po langsung berkurang lebih dari setengahnya. Keseluruhan prosesnya terdengar lama, namun nyatanya hanya membutuhkan waktu sesaat. Kesempatan bagus. Memanfaatkan kesempatan itu, Meng Po tidak berani berhenti sama sekali. Dia memuntahkan seteguk darah hantu. Darah hantu itu terbakar di tempat, memberkati jalan yang kosong, dan sosok Meng Po melintas seperti sebuah pancaran petir hitam memasuki gerbang kehampaan. Tengah berdengung. Saluran kosong terbuka, memindahkan sosok Po Meng seketika. Dan pada saat tubuh Po Meng memasuki gerbang kehampaan, ledakan. Serangan Kaisar Bayangan akhirnya tiba, membuat lubang besar di kehampaan. Tapi sudah terlambat, sosok Po Meng sudah pergi dan menghilang. Dengan keras, saluran kosong yang mengirim Po Meng pergi langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Sial, aku benar-benar membiarkannya kabur. Kaisar Bayangan tertahan di kehampaan, merasakan kekuatan mengerikan Meng Po Tang di sekelilingnya, wajahnya menjadi pucat. Dia tidak tahu seberapa banyak yang diketahui Meng Po, tetapi yang pasti adalah pihak lain telah mengetahui bahwa dia telah berlindung pada Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Dan keberadaan utusan suci Uka kemungkinan besar telah diketahui. Terbuka. Jika Meng Po diizinkan melarikan diri kembali ke wilayah Senluo Yama dan memberitahu 10 istana neraka tentang hal itu, pengaturan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung kemungkinan besar akan dihancurkan olehnya. Tidak, kita tidak boleh membiarkan dia kabur. Wajah Kaisar Bayangan muram, dia mengertakkan gigi dan mengangkat tangannya, dan benang hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba kembali ke tubuhnya. Cek cek cek. Ketika benang hitam ini jatuh ke tangan Kaisar Bayangan, bekas asap hitam langsung keluar, nafas Meng Po Tang yang ternoda pada benang hitam tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat. Dan langsung merusak telapak tangan Kaisar Bayangan. Serangkaian luka. Sialan, Meng Po ini telah mampu mengendalikan dunia bawah selama bertahun-tahun. Dia jelas bukan orang yang sederhana. Kaisar Bayangan melirik harta karun dunia bawah di tangannya dengan wajah pucat. Dia tidak repot-repot menyia-nyiakannya. Energi untuk menghilangkan pengaruh Meng Po Tang, dan berbalik untuk melihat jiwa di belakangnya Yue San. Saat berikutnya sosok Kaisar Bayangan berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke langit yang jauh. Lari dengan kasar. Gunung Hunyue dijaga oleh formasi blokade 10.000 dao, jadi seharusnya tidak ada masalah. Prioritas utama adalah mencegat Meng Po, jika tidak maka akan terlambat setelah dia kembali ke wilayah Senluo Yama. Serahkan perintahku kepada semua orang kuat di seluruh wilayah Wuyue untuk mengontrol secara ketat perbatasan wilayah Tuan Wuyue dan wilayah Senloyan, dan memburu Po Meng. Kaisar Bayangan langsung mengirimkan pesan satu demi satu. Pesan ini seperti burung layang-layang terbang, langsung dikirimkan ke semua orang kuat di seluruh wilayah 5 pegunungan. Selain itu, Kaisar Bayangan juga segera menyampaikan berita tersebut kepada Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung sesegera mungkin. Setelah melakukan semua ini, Kaisar Bayangan sendiri mengikuti fluktuasi dalam kehampaan dan terus melacak Po Meng. Pada saat ini, sebuah kehampaan tak berujung yang berjarak tak berujung dari Gunung Hunyue. Ledakan. Sosok yang galak. Sosok itu tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Orang ini terhuyung-huyung, dengan wajah pucat dan tatapan cemberut, dia tidak lain adalah Po Meng. Perasaan krisis yang samar-samar masih melekat di benaknya. Sialan, Kaisar Bayangan ini masih mengikutiku. Po Meng ketakutan dan marah.
Dia buru-buru mengeluarkan utusan Ming Bao dan dengan cemas mengirim pesan kepada Kaisar Istana ke-10 Yama. Kaisar dunia bawah Istana ke-10 adalah Kaisar Bayangan yang membunuh Kaisar Yama. Itu adalah Kaisar Bayangan. Hantu ini telah berlindung pada Kaisar dunia bawah 5 gunung dan berkolusi dengan klan Abais. Dia bersembunyi di Gunung Hunyue, dojo tempat Kaisar dunia bawah 5 gunung dilahirkan. Aku mengikuti secara diam-diam dan secara tidak sengaja diketahui oleh Kaisar Bayangan. Sekarang Kaisar Bayangan sedang mengejarnya. Aku tidak tahu apakah aku masih memiliki kesempatan untuk kembali ke wilayah Senluo Yama hidup-hidup. Jika aku mati, kamu akan menjadi hanya satu yang tersisa di antara 3 saudara laki-laki dan perempuan. Sidian, kamu harus hidup dan membalaskan dendam kami. Hati-hati terhadap Kaisar dunia bawah 5 gunung. Hati-hati terhadap Kaisar dunia bawah 5 gunung. Setelah mengirimkan serangkaian pesan, Meng Po menyingkirkan harta karun dunia bawah pembawa pesan dan segera terbang dengan gila-gilaan menuju kehampaan di kejauhan. Melarikan diri. Melarikan diri. Melarikan diri. Sekarang dia hanya punya satu pikiran, yaitu melarikan diri dari sini. Bukan karena dia takut pada Kaisar Bayangan, tapi ini adalah wilayah Kaisar dunia bawah 5 gunung. Dia pergi jauh ke dalam sarang harimau. Suatu ketika orang-orang kuat di antara Kaisar dunia bawah 5 gunung mengelilinginya, bahkan jika dia takut pada Kaisar dunia bawah 5 gunung. Diizinkan berkultivasi ke langit, dia mungkin tidak bisa lolos dari kematiannya. Ledakan. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya hitam legam, dan Po Meng bergegas menuju wilayah Senluo Yama dengan panik. Saya harap Tuan Yama dari Istana ke-10 dapat menerima pesan saya tepat waktu. Po Meng tampak gugup dan berdoa dengan liar di dalam hatinya. Meskipun dia sudah segera mengirimkan pesan kepada Kaisar Istana ke-10, namun dengan jarak yang begitu jauh. Pengiriman pesan juga memakan waktu. Pada saat Kaisar Neraka Istana ke-10 menerima berita tersebut, pasti ada waktu yang telah berlalu. Kaisar dunia bawah 5 gunung pasti sudah bersiap sebelumnya. Jika Kaisar dunia bawah Aula ke-10 gagal bereaksi tepat waktu, dia mungkin dalam bahaya. Namun saat ini, Po Meng tidak punya pilihan lain selain berdoa, hidup atau matinya tidak diketahui. Jauh di dalam Gunung Hunyue. Nak Qin Chen, apakah Kaisar Bayangan dan Meng Po terlalu bodoh? Apakah mereka telah dibodohi? Petik 2. Di dunia yang kacau, mata Kaisar Nether melebar, dan dia memandang Po Meng dan Kaisar Bayangan yang pergi satu demi satu dengan tatapan kosong. Wajah dan wajah tercengang. Saat ini, dia masih sedikit bingung. Bagaimana situasinya? Kedua orang tadi adalah kaisar tertinggi di dunia bawah, dan mereka juga dianggap sebagai orang yang cerdas. Sekarang setelah bertemu dengan mereka, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan mulai bekerja secara langsung. Hal ini membuat pikiran Kaisar Netherworld sedikit bingung. Qin Chen terkekeh, terlalu bodoh. Mereka tidak bodoh, tapi terlalu pintar. Petik 2. Kaisar Netherworld mengerutkan kening, terlalu pintar. Qin Chen meliriknya, tetapi tidak menjelaskan. Kelompok mereka sebenarnya membuang-buang waktu dalam perjalanan ini. Misalnya, ketika Molly merasakan kekuatan jurang maut, jika Meng Po tidak cukup pintar, dia tidak akan bergelantungan jauh dan mengikuti secara diam-diam. Dia akan menyusul sudah lama sekali. Ayo. Alasan mengapa dia terus menutup telepon adalah karena dia ingin mengetahui identitas aslinya, yang memberinya kesempatan untuk memikatnya ke Gunung Hunyue. Ini hanyalah salah satunya. Kedua, setelah Meng Po mengikutinya ke Gunung Hunyue, orang bodoh manapun pasti sudah mengidentifikasi dirinya sebagai bawahan Kaisar dunia bawah 5 gunung. Namun Meng Po ini tidak langsung mengambil kesimpulan, melainkan mengintai secara diam-diam, merasakan lokasi jembatan Naihe, berharap dapat membuat penilaian yang lebih akurat. Orang seperti Kaisar Netherworld pasti tidak akan mampu mencapai karakter dan pemikiran bijaksana seperti itu.
Namun, justru karena pemikiran hati-hati Meng Po, dia jatuh ke dalam perangkapnya dan terkena formasi penghancuran diri yang dia tinggalkan di puncak gunung. Sekarang, selama Po Meng dan Kaisar Bayangan tidak bertemu lagi, pada dasarnya tidak akan ada kemungkinan terungkap di pihaknya. Dan dengan kekuatan dan kemampuan Meng Po, tidak mudah bagi Kaisar Bayangan untuk menghentikannya. Semua ini hanya bisa dikatakan mempunyai hasil yang pasti. Molly memandang Qin Chen yang sedang berpikir keras, kelopak matanya bergerak-gerak. Jika orang lain tidak bisa, mengapa dia tidak bisa melihat pengaturan Qin Chen? Sejak dia menyerang kota Fengdu, orang ini telah menghitung segalanya. Sial, lebih baik tidak memprovokasi orang keenam di masa depan. Molly menatap hidung dan hatinya, berpura-pura tidak tahu apa-apa dan tetap diam. Nak Qin Chen, sekarang Kaisar Bayangan mengikuti Po Meng. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dan segera pergi dari sini. Jika tidak, kita tidak akan bisa pergi ketika orang itu kembali. Kaisar Nether tiba-tiba berbicara, dan kemudian mengutuk, sialan, Kaisar Bayangan ini benar-benar seekor anjing. Dia adalah hantu tua yang baik dan pembawa damai di luar, dan memiliki reputasi yang sangat baik di dunia bawah. Kecuali 4 Kaisar Agung kita, hampir tidak ada yang tahu bahwa dia juga Presiden dari Asosiasi Burung Hantu-Hantu, organisasi pembunuhan nomor 1 di dunia bawah. Sekarang dia berlindung pada Kaisar Wu Yueming. Mengapa aku tidak mengetahui pemuda ini saat itu? Kaisar Netherworld mengutuk dengan ekspresi jelek di wajahnya. Qin Chen melirik Kaisar Nether, menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, siapa bilang Kaisar Bayangan adalah Kaisar Ming 5 gunung yang kemudian berlindung? Bab 5602. Di mana kamu? Kaisar Netherworld terkejut, dia memandang Qin Chen dan mengerutkan kening. Qin Chen, nak, apa maksudmu dengan ini? Qin Chen berkata dengan tenang, artinya secara harfiah. Kaisar Netherworld. Dia melihat Qin Chen mengangkat kepalanya, menatap ke dalam gunung Hun Yue, menyipitkan matanya dan berkata, Kaisar Bayangan adalah pendiri hantu Xiao Hui, dan hantu Xiao Hui adalah milikmu 4 Kaisar Agung. Ada kekuatan lain di dunia bawah di luar. Kekuatan seperti itu bisa berdiri di dunia bawah begitu lama, menurutmu apakah hal itu mungkin terjadi tanpa latar belakang di baliknya? Apakah maksudmu Kaisar Wu Yueming telah lama berkolusi dengan Kaisar Bayangan? Kaisar Nether mengerutkan kening dan berkata, bukankah itu mungkin? Meskipun hantu Xiao Hui adalah kekuatan lain selain 4 Kaisar Agung kita, kekuatan seperti itu memiliki tidak ada pengaruh di seluruh dunia. Masih banyak lagi di dunia bawah. Lagi pula, di bawah kepemimpinan Permaisuri Ming Yue, dunia bawah berwarna hitam atau baik, bukan berarti kamu tidak bisa bertahan hidup tanpa bergabung dengan 4 Kaisar Agung, kamu bisa bertanya kepada Kaisar Simei tentang hal ini. Kaisar Simei mengangguk. Tuan, setelah Perang Kuno, setelah dunia bawah ditentukan untuk didominasi oleh 4 kaisar besar, di bawah kepemimpinan Permaisuri Ming Yue, kekuatan lain memang dapat bertahan. Dia melanjutkan. Misalnya, keluarga budak tidak termasuk kaisar lama, ia dianggap sebagai kaisar baru di zaman kuno, jika tidak, ia tidak akan berpikir untuk memasuki laut mati untuk berkarir. Namun, setelah bawahannya baru saja menerobos kaisar, mereka tidak dipaksa oleh 4 kaisar agung. Dipaksa, itu cukup adil. Qin Chen tersenyum dan melirik Kaisar Simei, yang langsung tersipu dan menundukkan kepalanya. Tapi Qin Chen berkata dengan tenang, itu karena kamu tidak berbahaya. Seorang kaisar baru yang bertanggung jawab atas cara pesona, bahkan jika dia membuat masalah macam apa yang bisa dia buat. Tapi Kaisar Bayangan adalah seorang kaisar lama, seorang kaisar jangka menengah yang kuat dan didirikan. Atau apakah keempat Kaisar Agung akan begitu toleran terhadap organisasi pembunuh terkemuka seperti Ghost All Society? Qin Chen mencibir, Kaisar Netherworld telah mengatakan sebelumnya bahwa setelah asosiasi burung hantu-hantu didirikan, keempat Kaisar Agung mereka menanyakan hal itu.
Setelah mengetahui bahwa orang di baliknya adalah kaisar bayangan, mereka tidak terus mengejarmu. Ketika Anda menerobos kaisar kembali, pernahkah Anda ditanyai oleh 4 kaisar agung? Kaisar Simei menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak demikian. Itu saja. Qin Chen berkata dengan ringan, hantu Xiao Hui adalah organisasi pembunuhan teratas di dunia bawah. Sama seperti dunia sekuler, 4 kaisar agung setara dengan kekaisaran di dunia sekuler, dan hantu Xiao Hui setara dengan kekaisaran di dunia, sebuah organisasi rahasia. Sekuat apapun organisasi gelap ini, pasti ada tokoh resmi di baliknya. Tanpa payung pelindung, apakah menurut Anda organisasi gelap ini bisa menjadi lebih besar? Itu hanya pispot. Qin Chen mencibir, lalu menoleh ke arah Kaisar Yuming. Yuming, sebagai 4 kaisar besar, kamu diam-diam memberi penghormatan kepada kamu di dermaga, mencari perlindungan, atau menawarkan keuntungan. Dengan mengatakan kamu menginginkan kaisar dunia bawah yang tetap berhubungan denganmu secara diam-diam. Tidak banyak bukan? Kaisar Netherworld mengangguk dan berkata dengan bangga, itu wajar, tapi aku tidak memperhatikan mereka sama sekali. Para kaisar ini tidak akan berlindung padaku. Mereka semua ingin memanfaatkanku dan ingin aku melakukannya berhasil. Memberkati mereka. Konyol. Saya sangat sibuk sepanjang hari dan saya tidak bisa mengurusnya sendiri. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk membereskan kekacauan mereka? Qin Chen, Molly dan yang lainnya juga menatap Kaisar Netherworld dalam keheningan. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Mungkinkah aku salah? Kaisar Netherworld mendengus dingin, orang-orang ini bukan bawahanku. Mengapa aku harus menyetujui perlindungan mereka? Mereka semua adalah pelacur bebas. Pesta berhenti. Mengerti. Petik 2. Setiap orang. Saya tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Kaisar Netherworld ini naif atau bodoh. Aduh. Pada saat ini, Qin Chen menghela nafas tiba-tiba dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk bahu Kaisar Yuming, menatapnya dengan tatapan penuh arti. Yuming, saya harus mengatakan bahwa kamu mati secara tidak adil. Kaisar dunia bawah. Qin Chen, kata anak ini, apa artinya tiba-tiba mengutuk? Ini terlalu banyak. Tuan, maksudmu alasan mengapa Kaisar Bayangan mendirikan asosiasi burung hantu-hantu dan bisa mendapatkan pijakan di dunia bawah ini adalah karena Kaisar dunia bawah 5 gunung. Kaisar Simei tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen mengangguk, menyipitkan matanya dan berkata, ini hanya tebakan saya. Apakah itu benar atau tidak, kita harus mengatakannya lagi. Namun, ini adalah dojo tempat Kaisar Wu Yue Ming dilahirkan. Kaisar Bayangan dan yang lain mengintai di sini, ini bukan hanya penjaga biasa. Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di sini. Begitu dia selesai berbicara, sosok Qin Chen bergoyang dan tiba-tiba muncul di dunia luar, diam-diam terbang menuju kedalaman Gunung Hun Yue. Wajah Kaisar Netherworld berubah drastis. Qin Chen muda, apa yang kamu? Jika kamu tidak melarikan diri sekarang dan menunggu Kaisar Bayangan kembali, bukankah kamu akan menjebak dirimu sendiri? Mata Qin Chen dingin, jangan khawatir, masih ada waktu sebelum Kaisar Bayangan kembali. Saya hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan tentang tempat ini terlebih dahulu dan melihat apa yang dilakukan Kaisar Wu Yue Ming di sini. Selama transmisi suara, Qin Chen telah menembus jauh ke dalam Gunung Hun Yue. Dan ketika Qin Chen sedang menjelajahi Gunung Hun Yue, wilayah di mana Kaisar Netherworld berada pada saat itu. Ledakan. Dua aura menakutkan menyebar ke seluruh langit. Nafasnya melintasi langit dan sampai langsung ke pinggiran Gunung Huangquan. Begitu kedua nafas ini tiba, dua nafas yang menakutkan langsung menyapu seluruh dunia, menyebabkan kekosongan dalam jarak ribuan mil di sekitar Gunung Huangquan terus bergejolak. Seperti air mendidih, yang sangat menakutkan.
Kedua orang ini tidak lain adalah Kaisar Aula ke-10 Yama dan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung yang bergegas keluar dari Laut Bencana Abadi. Lautan Bencana Abadi sangat jauh dari Gunung Huangquan, jadi meskipun Kaisar Yama dari 10 istana dan Kaisar Ming dari 5 gunung berusaha sekuat tenaga untuk melakukan perjalanan. Banyak waktu telah berlalu saat mereka tiba di sini. Gunung Musim Semi Kuning, di mana Kaisar 10 Istana Neraka dan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung datang ke tempat Gunung Huangquan berada. Mungkinkah apa yang terjadi di Laut Kesengsaraan Abadi sebenarnya ada hubungannya dengan Kaisar Netherworld, salah satu dari 4 Kaisar Agung saat itu? Konon Kaisar Netherworld secara tidak sengaja jatuh ke Laut Semesta selama perang antara Netherworld dan Laut Kosmik di zaman kuno. Bagaimana kekacauan di Laut Kesengsaraan Abadi bisa ada hubungannya dengan dia? Tanda tanya petik 2. Di langit yang jauh, banyak kaisar yang kuat aura ilahi dari mereka yang mengendalikan mereka ada di mana-mana. Meskipun mereka tidak secepat Kaisar Neraka Istana ke-10 dan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung Suci dan tidak dapat tiba untuk pertama kalinya. Mereka dapat masih merasakan dari jarak jauh bahwa Kaisar Neraka Istana ke-10 dan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung Suci datang langsung kepada mereka. Setelah menemukan lokasi Gunung Huangquan, tempat dojo Kaisar Netherworld berada, semua orang tentu saja ketakutan. Banyak kaisar besar yang secara samar-samar merasa bahwa apa yang terjadi kali ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Ledakan. Segera setelah Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama tiba di Gunung Huangquan. Rangkaian cahaya yang sangat menakutkan langsung meletus dari seluruh Gunung Huangquan, sebuah penghalang kuning tanah langsung naik ke langit. Membentuk parit menakutkan yang menutupi seluruh Gunung Huangquan. Seluruh Gunung Huangquan. Pegunungan terselubung di dalamnya. Mata air kuning. Merasakan lingkaran cahaya kuning bumi ini, pikiran banyak kaisar besar di kejauhan sedikit bergetar. Gunung Huangquan. Itu adalah gunung menjulang tinggi yang menghubungkan dunia dengan dunia bawah, dan hal yang paling menakutkan di dalamnya adalah air dari dunia bawah. Naiklah ke mata air hijau malang dan turunlah ke mata air kuning. Sebagai bekas dojo dari 4 kaisar besar, Kaisar Dunia Bawah, meskipun Gunung Huangquan tidak seseram Laut Bencana Abadi. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat diserang oleh kaisar biasa yang kuat tanpa izin. Bahkan selama bertahun-tahun sejak jatuhnya Kaisar Nether, bahkan 10 istana Kaisar Neraka dan 5 Kaisar Dunia Bawah Gunung tidak pernah secara paksa menduduki Gunung Huangquan. Karena meskipun Kaisar Yama dari 10 istana dan Kaisar Ming dari 5 gunung ingin memurnikan Gunung Huangquan ini, itu tidak akan mudah, sekali mereka diincar oleh yang lain. Mereka pasti akan mendapat masalah. Oleh karena itu, mengenai Gunung Huangquan, 10 istana Kaisar Neraka dan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung diam-diam mencapai konsensus, yaitu seperti lautan bencana abadi. Mereka harus mengesampingkan perselisihan mereka dan membiarkan generasi mendatang bersama-sama mengembangkannya. Namun, selama bertahun-tahun, bukan berarti tidak ada yang mengetahui tentang Gunung Huangquan. Ada seorang kaisar yang diam-diam mencoba menyelinap ke Gunung Huangquan. Akibatnya, dia ditekan oleh formasi Gunung Huangquan dan ditindas oleh formasi Gunung Huangquan. Diselimuti oleh air Huangquan, jiwanya berserakan di tempat dan tubuhnya hilang. Hidup. Sejak itu, Gunung Huangquan menjadi tempat terlarang di dunia bawah, dan kaisar biasa tidak akan pernah menginjakkan kaki di sana. Sekarang, saat air dunia bawah menutupi dunia, sekelompok orang kuat yang memancarkan aura dingin muncul dari gunung dunia bawah dan menatap ke langit di atas mereka. Saat berikutnya, dari antara kelompok pria kuat ini, seorang pria kuat kekar dengan aura kaisar yang menakutkan melonjak ke langit seketika. Sosok ini datang keluar Gunung Huangquan, dan segera memberi hormat dengan hormat kepada Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama dalam kehampaan. Junior Yanpo, saya telah melihat 2 Kaisar Agung ini.
Saya tidak tahu apakah ini dua kaisar agung telah datang ke Gunung Huangquan saya. Ini tidak adil. Selamat datang dari jauh, masih melihat ke belakang. Maafkan saya, Kaisar Agung. Sosok kekar ini muncul di hadapan semua orang dengan sikap hormat, namun ekspresi yang tidak rendah hati atau sombong. Yan Po. Melihat pria kekar di depan mereka, mata Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar 10 Aula Neraka bersinar, sementara pikiran banyak kaisar besar lainnya di kejauhan juga bergerak sedikit. Kemampuan Gunung Huangquan untuk mempertahankan statusnya saat ini setelah kematian Kaisar Netherworld sangat berkaitan dengan Yama ini. Pria ini adalah anak angkat Kaisar Netherworld saat itu, dan dia telah mengikuti Kaisar Netherworld untuk bertarung ke segala arah, namun, budidayanya selalu tertahan di puncak Kaisar Kuasi. Dan dia tidak pernah memasuki ranah Kaisar Netherworld. Kaisar Agung. Kemudian, dalam perang kuno, Kaisar Netherworld tiba-tiba jatuh, tepat ketika banyak orang kuat di dunia bawah siap untuk mengambil tindakan. Mengira Kaisar Netherworld berada dalam kekacauan dan tanpa pemimpin, dan ingin menduduki Gunung Huangquan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Yan Po, penerus tidak mencolok yang mengikuti Kaisar Netherworld saat itu, telah memasuki ranah Kaisar Agung pada suatu saat. Orang ini menduduki Gunung Huangquan setelah kematian Kaisar Netherworld. Dan menggunakan pertahanan Gunung Huangquan yang menakutkan untuk melawan musuh asing, dia bahkan secara langsung menyerahkan banyak wilayah yang dimiliki Kaisar Netherworld pada saat itu. Memungkinkan banyak orang kuat di seluruh wilayah Kaisar Netherworld untuk berkumpul di Huangquan. Gunung itu memegang komando. Selama bertahun-tahun, Yan Po tidak pernah melangkah melampaui Gunung Huangquan. Dengan kekuatannya dan keistimewaan Gunung Huangquan telah mampu berdiri di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Wu Yueming memandang Yan Po dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, "Yan Po, kamu muncul tepat pada waktunya. Tahukah kamu di mana ayah angkatmu sekarang?" Yan Po tampak terkejut, "Ayah? Di mana Tuan Kaisar Wu Yue? Apakah kamu mengatakan ini? Bukankah ayah angkatku jatuh ke lautan alam semesta saat itu?" Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.